seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Perkenalkan, nama saya Sinta Dina Wali Sinurat dengan NPM 24140163 dari Prodi PGSD 3C. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan Ibu Nurjana tentang menjelaskan pemahaman Anda mengenai makalah kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok 1. A. Konsep administrasi pendidikan. Konsep administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan melalui perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis. B. Menganalisis proses dalam penyelenggaraan pendidikan. A. Perencanaan atau planning. B. Pengorganisasian atau organizing. C. Pelaksanaan atau quitting. Dan D. Pengawasan atau controlling. C. Meningkatkan administrasi sekolah sebagai suatu proses dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai manajer pendidikan. Yang kedua, peran guru. Guru berperan sebagai pendidik dan juga administrator kelas. Yang ketiga, administrasi kesiswaan. Mencakup penerimaan peserta didik baru. 4. Administrasi sarana dan prasarana. Pemanfaatan fasilitas sekolah. Administrasi keuangan. Sekolah wajib mengelola dana BOS. 6. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Kelompok 2. Peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Administrasi tidak hanya berkaitan dengan pencatatan, tetapi juga perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Kelompok 3. Macam-macam sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Macam-macam sistem administrasi sekolah. Yang pertama, administrasi kurikulum, menyusun kalender pendidikan dan jam pelajaran. 2. Administrasi peserta didik, penerimaan siswa baru, pengelolaan biodata, dan potensi pengelolaan absensi rapor. 3. Administrasi kepegawaian, pembagian tenaga pengajar pendidik dan pembagian keprofesionalan. 3. Administrasi kepegawaian, pembagian tugas mengajar, pelatihan, dan pembagian profesional. 4. Administrasi sarana dan prasarana, pengadaan sarana, pemeliharaan fasilitas belajar. 5. Administrasi keuangan, pengelolaan dana BOS, bantuan pemerintah, dan komite. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Rapat komite sekolah, publikasi kegiatan sekolah. Setiap bidang memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dengan sistem administrasi yang baik. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kelompok 4. Manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Dasar, asas, dan tujuan administrasi pendidikan. Dasar, asas, dan tujuan administrasi pendidikan. 1. Dasar administrasi. Landasan ideal Pancasila yang merupakan landasan dasar filosofi negara termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan pendidikan terkait lainnya seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, asas administrasi pendidikan. 1. Prinsip fleksibilitas. Pelaksanaan administrasi harus adaptif. Yang kedua, prinsip berorientasi pada tujuan. 3. Prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Yang keempat, prinsip pengelolaan atau manajerial. Yang kelima, prinsip kerjasama. 3. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan utama administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas penyelenggaraan kegiatan operasional. 4. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi utama administrasi pendidikan adalah sebagai proses pengelolaan, pengintegrasian, dan pengendalian seluruh sumber daya yang berkaitan dengan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 4. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi utama administrasi pendidikan adalah sebagai proses pengelolaan, pengintegrasian, dan pengendalian seluruh sumber daya yang terkait dengan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Kelompok 5. Proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan berkarakter.
A. Pengertian pengambilan keputusan administrasi pendidikan. Pengertian keputusan administrasi adalah proses memilih alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan pendidikan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti keuangan, infrastruktur, dan tenaga kerja. 2. Kebijakan pendidikan. Kebijakan yang berlaku dapat mempengaruhi pengambilan keputusan administrasi pendidikan. 3. Komunikasi. Efektivitas komunikasi antara administrator sekolah, guru, dan staf. 4. Teknologi. Penggunaan teknologi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan administrasi sekolah. 5. Budaya sekolah. Budaya sekolah yang positif dapat mempengaruhi pengambilan keputusan administrasi pendidikan dengan meningkatkan kolaborasi dan partisipasi seluruh warga sekolah. C. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Ketiga, partisipasi. Yang empat, keadilan. 5, efisien. D. Pengambilan keputusan berkarakter. 1. Integritas. Pengambilan keputusan harus memiliki integritas yang tinggi. 2. Pengambilan keputusan harus adil dan tidak memihak. 3. Tanggung jawab. Pengambilan keputusan harus bertanggung jawab atas keputusannya. 4. Kemitraan. Pengambilan keputusan harus membangun kemitraan dengan seluruh warga sekolah. Manfaat pengambilan keputusan yang efektif. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan efisiensi. 3. Meningkatkan kepuasan warga sekolah. 4. Meningkatkan akuntabilitas. 5. Meningkatkan reputasi sekolah. 6. Meningkatkan kemampuan beradaptasi. 7. Meningkatkan kolaborasi. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.